Woi Holili, kamu diam. Jangan bikin ribut. Teman-teman kamu yang mau belajar, God damn you. Yang tidak diketahui siapapun saat itu, menurut yang pernah saya baca, bahwa ada semacam perdarahan di otak yang sifatnya merembes dan perlahan-lahan mengancam jiwa Pak Guru Budi. Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada sebuah kisah yang sangat keji terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur tahun 2018 silam, yang menggembarkan masyarakat bahkan sampai menarik perhatian banyak pihak karena saking mirisnya seorang guru honorer yang tewas akibat dipukul oleh muridnya sendiri karena tidak terima ditegur atas kenakalannya saat mengikuti jam pelajaran sang guru. Kejadian ini benar-benar sangat disayangkan karena berhubungan dengan moral seorang murid yang berlatar belakang mempunyai kemampuan bela diri berasal dari anak seorang kepala pasar yang tentu saja bukan orang sembarangan. Walaupun kejadian ini sudah lama terjadi, tetapi bisa dijadikan gambaran betapa mirisnya moral si murid yang membunuh seorang pendidik, seorang kepala keluarga yang waktu itu istrinya sedang mengandung anak pertama. Seperti apa kisah menyedihkan ini? Kita ikuti alur cerita berikut yang saya rangkum dari berbagai media online. Sebelum lanjut ke kisahnya, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol like-nya. Ahmad Budi Cahyono yang pada saat kejadian berusia 26 tahun adalah seorang guru honorer yang akrab disapa Pak Budi. Pak Budi baru saja menikah dengan pujaan hatinya, Sianit Sinta yang berusia 23 tahun. Kebahagiaan Budi semakin bertambah karena kala itu usia kehamilan istrinya sudah menginjak 5 bulan. Bisa kita bayangkan ya, betapa antusiasnya Pak Budi menantikan kehadiran buah hatinya untuk lahir ke dunia dan membesarkannya dengan penuh cinta dan harapan-harapan indah. Latar belakang Budi ini adalah seorang pecinta seni karena memang dia terlahir dari keluarga seniman. Karena bakatnya bermacam bidang kesenian dia kuasai, seni lukis, seni peran, seni musik, dan banyak lagi. Dan hasil karya seninya itu sering dia bagikan di media sosial. Akun @abc_ismay adalah nama populernya. Bahkan sejak masih kecil, prestasi-prestasinya banyak dikagumi. Bahkan dia pernah meraih juara 1 tingkat nasional saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Mantap ya! Kalau narator juga berbakat di dunia tarik suara. Tapi jenis lagu yang saya nyanyikan syaratnya harus 1 oktav. Liriknya nggak boleh panjang-panjang dan intro musiknya harus lama supaya bisa ngatur nafas dan meyakinkan diri agar nggak ada pendengar yang terkena serangan asma mendadak. Dan karena bakat seninya ini, Pak Ahmad, maksudnya Pak Ahmad ya, bukan saya yang punya bakat seni, beliau bergabung aktif di kelompok-kelompok teater dan grup musik di bawah naungan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Karena waktu itu ia berkuliah di Universitas Negeri Malang. Karena keaktifan dan kreativitasnya di organisasi, bahkan dia sampai dipercaya memimpin sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Malang saat itu. Wow! Hingga saat dia lulus kuliah di tahun 2014, dia masih tetap mengabdikan dirinya dalam dunia seni. Dan saat itu dia langsung diterima sebagai guru honorer di sekolah menengah atas di Sampang, Madura, Jawa Timur. Tepatnya di SMA Negeri 1 Torjun sebagai guru seni rupa yang berstatus honorer. Sebagai guru honorer tentu saja bisa dikatakan penghasilannya tidak seberapa, malah justru di bawah rata-rata. Apalagi istrinya tengah mengandung dan pastinya membutuhkan biaya yang cukup untuk memastikan kesejahteraan keluarga kecilnya nanti. Namun dengan niat yang ikhlas, Budi ingin mengabdi dan mencerdaskan masa depan bangsa dengan talentanya di bidang seni. Karena beliau berprinsip bahwa ilmu yang diajarkan akan menjadi amal jariah yang dapat memberikan keberkahan bagi dirinya dan keluarga. Selain bertalenta, Budi juga dikenal sebagai guru yang baik dan ramah. Sehingga dia sangat dikagumi oleh rekan guru yang lain dan juga murid-muridnya. Mereka senang, betah diajarkan seni rupa oleh Pak Guru Budi, hingga beliau bertahan mengajar 3 tahun lamanya di sekolah tersebut. Memang kombinasi yang pas ya, kemampuan mengajar disertai kemampuan berkesenian, dipadukan yang menjadi sebuah seni mengajar yang pastinya membuat anak didik menjadi lebih semangat untuk belajar.
Namun, dalam kehidupan tentu saja ada tantangan dan cobaan yang harus dihadapi. Tidak usah bicara soal orang baik dan ikhlas. Semua manusia, semua profesi, termasuk yang dihadapi Budi sebagai pengajar. Salah satunya adalah menghadapi kenakalan murid yang bisa dibilang membuat habis kesabaran. Namanya Holili, 17 tahun. Dia bukan anak orang sembarangan. Ayahnya adalah seorang kepala pasar. Kalau kepala pasar, di tempat saya ini biasanya disebut centeng pasar. Nakalnya Holili ini memang sangat luar biasa. Sering bermasalah dengan hampir semua murid dan guru di sekolahnya. Sebenarnya Holili ini berprestasi di bidang bela diri pencaksilat. Namun catatan merah atas kebangorannya sehingga dia sering dipanggil ke bagian konseling atau BK. Bahkan orang tuanya pun sering dipanggil ke sekolah. Tapi entah karena ngedablek atau sok merasa paling jago tawuran, Holili ini mempunyai sikap yang temperamental, semena-mena, jahil, dan sering membuat keonaran. Bisa kita bayangkan ya, anak baru gede yang jago pencaksilat, punya sifat pemarah, jahil, usil, dari keluarga centeng, dan pastinya akan jadi orang yang egois, sadis, semena-mena, dan akan merugikan orang lain. Hingga pada suatu hari, kala itu sekolah memanggil orang tua Holili untuk menghadap ke sekolah pada tanggal 2 Februari 2017. Seperti yang sudah-sudah, panggilan ini untuk membicarakan kenakalan Holili selama di sekolah. Duh, penjahat banget sih kamu, Lil. Namun, sehari sebelum orang tua menghadap ke sekolah, yaitu tanggal 1 Februari, si Bangor Tengil ini justru melakukan kenakalan lagi. Kali ini saat mata pelajaran seni rupa, dan sudah pasti pelajaran ini diajarkan oleh Pak Guru Budi. Guru honorer yang gajinya tak seberapa ini. Saat itu agenda pembelajarannya adalah seni lukis. Seni lukis ini dilakukan outdoor di halaman depan kelas 11. Holili yang waktu itu harusnya mengikuti dengan tertib pembelajaran itu, justru mengacau kegiatan seni lukis tersebut. Dia berjalan berkeliling dengan gaya sok jagonya, mencoret-coret hasil lukisan teman-temannya sambil cengengesan, ketawa ketiwi kayak monyet ketemu pisang. Tentu saja kelakuannya ini sangat mengganggu teman-temannya, dan tentu saja Pak Budi yang saat itu tengah mengawasi, mencoba menegur muridnya baik-baik untuk tidak mengganggu teman-temannya serta fokus ke tugasnya sendiri. Tetapi justru si murid jahat ini tidak menghiraukan teguran gurunya yang membuat Budi kesal. "Woi Holili, kamu diam. Jangan bikin ribut, teman-teman kamu yang mau belajar. God damn you." Kayaknya nggak gitu bahasanya ya. Mungkin bahasa Pak Budi itu begini. "Muhammad Holili, sing anteng kamu, cah bagus. Teman-teman kamu lagi belajar, jangan diusili." Nah, mungkin tepatnya teguran Pak Budi kayak gitu. Tetapi seperti yang sudah bisa kita tebak, teguran itu tidak dihiraukan oleh si cah bagus Holili ini. "Opo sih? Aku cuma ngajak guyon aja pak, memangnya ini masalah?" Dan ini membuat Pak Budi kesal dan mencoret pipi Holili dengan cat lukis pada bagian mukanya. Merasa malu dan tak terima, si Holili ini mengeluarkan kata-kata tak pantas yang tidak sopan kepada gurunya tersebut. Kata-kata makian dari si Holili ini membuat yang mendengar pasti merasa emosi dan merasa tak pantas bagi seorang guru. Sehingga Budi kembali menegurnya dan memukulnya dengan kertas absen yang kebetulan sedang dipegangnya. Namun belum sempat kertas itu mendarat di tubuh Holili, Holili sudah dengan sigap menangkisnya dengan kemampuan juara silatnya. Dan jebret, secara kesetanan dia langsung menghujamkan satu pukulan telak keras mematikan ke pelipis kanan Pak Guru Budi. Dan saking kencangnya hingga Pak Guru Malang ini terjerembab jatuh ke lantai. Walaupun tidak ada luka terbuka saat itu, Pak Guru sangat merasa kesakitan. Mengingat si Holili ini adalah petarung silat, pastinya pukulannya sangat kencang, tepat dan dalam. Saat itu situasi menjadi heboh. Murid-murid dan guru melerai agar si Holili ini tidak berbuat lebih nekat dan jahat kepada gurunya sendiri. Sementara itu Pak Budi dibawa ke ruang guru untuk diobati lengan kanannya yang lecet. Karena tadi pas dia terjatuh, tangan kanannya berusaha untuk menahan beban tubuhnya. Dan setelahnya Budi menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan kronologinya. Saat itu kepala sekolah melihat ekspresi Budi yang masih kesakitan.
Sehingga Pak Budi saat itu dipersilakan untuk pulang terlebih dahulu untuk beristirahat, yang tidak diketahui siapapun saat itu. Menurut yang pernah saya baca, bahwa ada semacam perdarahan di otak yang sifatnya merembes dan perlahan-lahan mengancam jiwa Pak Guru Budi akibat pukulan keras yang berimbas langsung ke otak dan pembuluh-pembuluh darahnya. Dan sebelum pulang, guru-guru mendesak Kholili untuk meminta maaf agar dia bisa menyesali perbuatannya. Dan Kholili saat itu merasa menyesal dan dia meminta permintaan maafnya. Kalau sudah kejadian baru minta maaf. Kalau maafnya di depan itu namanya DP. Tahu nggak kamu Kholili? Mentang-mentang anak centeng. Saat itu Pak Guru Budi juga memaafkan dengan berbesar hati dan meminta agar Kholili tidak mengulangi perbuatannya. Dan akhirnya semua pun berakhir dengan damai saat itu. Pak Budi pulang ke rumah dengan wajah yang lebam dan pucat. Disambut dengan kekhawatiran oleh istrinya tercinta di rumah. Di saat itu Budi menenangkan istrinya, mengingat kondisi istrinya yang sedang hamil. Dan Budi memutuskan untuk segera tidur, berharap jika sudah bangun nanti kondisinya akan membaik. Namun saat baru sesaat terlelap, Budi terbangun karena merasakan kepalanya bertambah sangat-sangat sakit, ditambah pusing hingga muntah-muntah. Melihat kondisi suaminya yang mengkhawatirkan, Sinta menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sekolah. Setelah diceritakan penyebabnya, Sinta menghubungi teman-teman sesama pengajar di sekolah SMA Negeri 1 Torjun. Dan teman-teman Budi membenarkan informasi tersebut. Hingga di saat itu tiba-tiba Budi muntah-muntah lagi dan pingsan. Keluarga Budi panik dan membawa ke puskesmas. Namun di sana karena kondisi Budi yang parah, sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Namun di rumah sakit besar itu, dokter menyatakan jika Budi mengalami kondisi yang sangat kritis, sehingga langsung dirawat secara intensif. Namun rupanya kerusakan otak yang dialami Budi semakin parah, hingga menyebabkan mati batang otak yang disebabkan oleh pukulan yang dia terima oleh muridnya. Yang otomatis semua organ tubuhnya sudah tidak berfungsi. Dokter juga memprediksi hidup Budi sudah tidak akan lama lagi. Akhirnya benar saja, kondisi ini membuat nyawa Budi tak tertolong lagi. Sekitar pukul 21.40, dokter menyatakan Pak Guru Budi meninggal dunia. Sedih, syok, dan tak pernah dibayangkan oleh pihak keluarga, membuat seluruh keluarga lemas. Budi yang sebelumnya sehat-sehat saja, tiba-tiba sudah dalam keadaan kondisi tidak bernyawa. Sinta yang sedang hamil 5 bulan merasa sangat terpuruk, merasa tidak percaya orang yang sangat dicintai, yang biasa selalu berada di sisinya, sekarang sudah pergi untuk selama-lamanya. Rasanya Sinta tidak ingin bertahan hidup, namun dia menyadari ada calon buah hati yang harus membuatnya bertahan. Meskipun pingsan beberapa kali, dia berusaha kuat demi anak yang dikandungnya. Kabar tewasnya Budi segera menyebar ke seluruh penjuru sekolah, bahkan warga Sampang. Mereka semua juga ikut merasa bersedih, terlebih mereka merasa miris dengan kejadian tersebut, di mana seorang murid dengan tega menghujamkan pukulan sampai sang guru meninggal dunia. Walaupun mungkin di awalnya si murid tidak berniat seperti itu. Memukul guru karena alasan ditegur atas kelakuan nakal yang dilakukannya saja sebenarnya sudah sangat kurang ajar. Apalagi ini sampai meninggal dunia. Informasi atas tewasnya Budi juga terus tersebar luas melalui media sosial yang diunggah oleh warga sekitar, sehingga menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia di saat itu. Pada saat Budi dimakamkan, ratusan bahkan ribuan orang mengantarkan jasadnya yang dikenal sebagai orang yang sangat baik ke peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman umum di desa setempat. Setelah itu, selain pihak keluarga Budi sendiri, masyarakat juga sama-sama meminta keadilan atas tewasnya Budi. Meski pelakunya masih pelajar, mereka menuntut agar pelaku tersebut tetap diberi hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Kabar atas tewasnya Budi tentu saja sudah sampai juga di telinga Kholili dan keluarganya, sehingga pihak keluarga Kholili yang merasa menyesal menyampaikan permintaan maaf mereka kepada keluarga Budi, juga terhadap masyarakat Indonesia melalui media massa di rumah kepala desa atas perlakuan putra mereka yang sampai membuat seorang guru yang bernama Budi tewas meregang nyawa. Dan meskipun sudah ada itikat baik yaitu permintaan maaf dari pihak keluarga Kholili, rasanya tidak cukup,
tidak bisa mengganti nyawa yang sudah melayang. Masyarakat yang marah sama-sama mengawal kasus tersebut agar si murid yang bernama Kholili mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kasus tersebut dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur yang mendapat laporan atas kasus penganiayaan yang sampai menyebabkan seseorang meninggal dunia segera melakukan olah TKP, termasuk mengamankan barang bukti dan juga meminta keterangan para saksi. Setelah itu, Polda Jawa Timur kemudian segera mengamankan si pelaku, yaitu seorang murid yang bernama Kholili di rumahnya, yang berada di Dusun Brekas, Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Sampang, Madura, Jawa Timur sekitar jam 12 dini hari. Yang mana pada saat itu pihak kepolisian mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi pihak keluarga dan masyarakat sudah kadung emosi terhadap Kholili. Dan selain itu, Kholili juga segera diamankan untuk mengantisipasi dia bisa melarikan diri dan menghindari proses hukum. Namun saat dilakukan penangkapan, pihak kepolisian sempat melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan keluarga si pelaku, yaitu orang tua dari Kholili. Pasalnya, pelaku yang melakukan penganiayaan ini masih di bawah umur. Hingga akhirnya mereka sepakat dan menyerahkan semua kasus ini kepada proses hukum yang berlaku. Sehingga status Kholili saat itu resmi menjadi tersangka. Kholili pun dibawa dan diamankan. Dia dijerat dengan pasal 335 ayat 3 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kholili terancam hukuman 7 tahun penjara. Namun masyarakat dari berbagai kalangan tidak terima dengan penerapan pasal terhadap pelaku karena dinilai terlalu ringan. Hingga pada Kamis 8 Februari tahun 2018, pagi hari, ribuan orang yang diantaranya terdiri dari aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Korps Alumni HMI atau KAHMI, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, dan juga GMNI dan Aliansi Guru Sukuan Semadura berunjuk rasa ke Mapolres Sampang menuntut keadilan dalam kasus tragedi pendidikan yang dialami oleh Pak Budi, dan juga sebagai aksi solidaritas atas kasus kekerasan yang menimpa Pak Budi yang merupakan seorang guru yang mana pelakunya adalah muridnya sendiri, di mana aksi tersebut terjadi mulai di depan kantor Pemkab Sampang sampai dengan Mapolres Sampang. Dalam aksi tersebut, mereka membawa poster dan spanduk bertuliskan tolak kekerasan pada guru. Guru Budi pahlawanku, tegakkan supremasi hukum pada penganiaya guru. Yang mana aksi solidaritas ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne guru, yang dimulai sejak pukul 9 pagi sampai pukul 10.15. Di saat itu, dialog terus berlangsung antara pengunjuk rasa dengan Polres Sampang. Ratusan murid dari sejumlah SMA di Kabupaten Sampang juga ikut turut bergabung dalam aksi tersebut untuk memperjuangkan keadilan bagi Pak Budi. Dan atas tragedi dalam dunia pendidikan ini, kabarnya juga sampai di telinga beberapa tokoh hukum Indonesia, yang salah satunya adalah Pak Mahfud MD, yang turut berbelasungkawa ke rumah duka dan berharap tragedi seperti ini tidak pernah terjadi lagi di Indonesia. Selain itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu dipimpin oleh Pak Muhadjir Effendi juga menanggapi kasus ini, yang mana beliau merasa sangat prihatin dan terkejut juga ikut terpukul atas kejadian yang menimpa Pak Budi. Pak Muhadjir Effendi juga menyatakan bagaimanapun juga pelakunya harus menanggung akibat dari perbuatannya. Namun dia juga meminta agar pelaku tidak sampai kehilangan masa depannya. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum dan pengadilan. Sementara dari aspek pendidikan, dia juga meminta untuk menggunakan pendekatan edukatif dalam menangani kasus ini. Hingga akhirnya dalam perjalanan kasus tersebut, Kholili dijatuhi vonis hukuman 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Sampang Purnama pada hari Selasa tanggal 6 Maret tahun 2018. Kholili di saat itu telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penghilangan nyawa terhadap orang lain berdasarkan pasal 338 KUHP, di mana Kholili akan menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Anak Blitar, karena saat itu Kholili dinilai masih di bawah umur. Atas vonis yang dijatuhkan kepada Kholili, pihak keluarga Budi serta masyarakat merasa kecewa, di mana mereka berharap pelaku mendapatkan hukuman yang lebih berat
walaupun pelakunya saat itu masih dinilai di bawah umur. Namun dia adalah orang yang terkenal nakal. Walau tidak berkutik dalam proses hukum yang diterapkan, mereka masih berharap akan ada keadilan bagi Pak Budi. Di samping itu, masyarakat Indonesia secara langsung maupun di media sosial memberikan dukungan penuh kepada pihak keluarga Pak Budi, baik dukungan moral maupun finansial, terutama kepada sang istri yang di saat ditinggalkan dalam keadaan tengah mengandung. Dan saat bertepatan pada Hari Pendidikan Nasional sebagai simbol untuk menghormati dedikasi Pak Budi selama menjadi tenaga pengajar honorer, serta penghargaan untuk menyantuni dan penghormatan bagi keluarga yang ditinggalkan, Dinas Pendidikan Jawa Timur juga memberikan penghargaan khusus kepada mendiang Pak Budi yang diwakilkan oleh pihak keluarga. Atas banyaknya dukungan, istri Pak Budi yaitu Sinta merasa sangat lega. Bahkan hingga anaknya lahir ke dunia pada Selasa tanggal 19 Juni tahun 2018, dukungan tidak pernah terhenti diberikan oleh masyarakat. Sinta benar-benar merasa senang dan bersyukur, meski di sisi lain dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Dalam ratapan kesedihannya dia bertanya-tanya, kepada siapa kelak anaknya nanti akan memanggil ayah. Meski begitu, Sinta tidak mau larut dalam kesedihan. Sinta ingin terus jalani kehidupannya, dia ingin menjaga dan membesarkan anaknya agar tumbuh menjadi orang yang baik dan penuh dedikasi. Itu dia Sobat PM bercerita, kisah dari seorang guru yang bernama Budi yang harus berakhir di tangan sang murid yang nakal bernama Holili. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Terima kasih sudah subscribe dan sudah like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.